Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas kue bahasa teman-teman. Jika kita menghasilkan satu hari 100.000, maka satu bulannya itu sudah 3 juta rupiah ya teman-teman. Kali ini dimana ada seorang namanya Ibu Nur, dia itu jualan ini teman-teman, kue basah ini ya, apa namanya ini saya kurang paham. Beliau itu membuatnya perla-mula pakai tradisional ya, atau pakai ini apa namanya, daun pisang untuk membuat pewarnanya. Tapi beliau sekarang menggunakan dengan coklat teman-teman. Tapi beliau karena menggunakan coklat yang biasanya tradisional pewarnaannya, yaitu dengan pelepah pisang, daun pisang ini yang kering teman-teman, terus disaring ya agar mendapatkan warna kehitam-hitaman ataupun arangnya, beliau menggunakan coklat teman-teman. Tapi biasanya dijual dengan harga 1.000. Kali ini beliau menambahkan harganya, yaitu dengan menjualnya 2.000, dan juga dibesarkan ya, ataupun kualitas barangnya itu, dagangannya itu dibesarkan. Jadi sesuailah dengan budget yang dikeluarkan oleh sang pembeli, dan juga sang penjual juga menerima untung, di mana beliau ini menitipkannya kepada kantin sekolah ya. Terkadang tidak semua kantin sekolah mau menerima titipan barang ini teman-teman. Jadi dia memang targetkan anak sekolah, karena anak sekolah itu kan memang setiap hari jajan ataupun sangu ya. Jadi sudah dari sejak awal beliau ini targetnya adalah anak sekolah. Pernah saya tanya kenapa tidak dijual toko di kelontong ataupun di warung. Beliau menjawab, kalau di warung itu takut tidak habis ataupun basi. Jadi karena dagangan ini, kue basah ini kan mudah basi ya teman-teman. Jadi kalau satu hari nggak habis itu, dia akan cepat basi ya, karena di sini menggunakan yaitu kelapa ya, santan kelapa atau kelapa parut ya, itu yang membuat cepat basi. Jadi beliau itu sudah menargetkannya anak sekolah, terutama anak SMA, karena anak SMA itu biasanya orang itu kalau paling sedikit sangu ataupun uang jajan mereka biasanya 5.000 sampai 10.000. Jadi beliau menggunakan trik dagang penitipan ya. Di mana beliau itu menaruhnya di 4 lokasi teman-teman. Di 4 kantin ya. Di mana beliau ini hanya menitipkannya itu 25 piece aja ataupun 25 porsi ya. Itu agar tidak itu ya, tidak tersisa. Jadi setiap hari habis teman-teman. Karena mau ditambahi takutnya tidak habis, walaupun ibu kantinnya bilang selalu habis dan banyak orang bertanya, beliau tidak mau menambahi. Berarti beliau ini tidak mau mengambil resiko ya, dimana resiko itu akan tidak laku dan akhirnya dimakan sendiri ataupun basi ya teman-teman. Jadi beliau ini menitipkan di 2 sekolah SMP dan juga 2 sekolah SMA. Kalau yang 2 sekolah SMA-nya itu sekolah yang cukup besar, di mana di situ ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Tapi di sekolah yang keduanya hanya ada sekolah SMP saja ya teman-teman. Jadi awalnya beliau itu memulai usaha ini, beliau itu hanya memiliki uang 50.000 rupiah teman-teman. Pernah dia memulainya itu dengan tradisional ya, mula-mula tanpa menggunakan coklat, jadi hanya tradisional saja, dan nilai pembelinya itu sedikit ya teman-teman. Banyak, hampir dia mau menyerah, tapi akhirnya ada menantunya mengatakan kenapa tidak diganti coklat saja, jadi pewarnanya langsung coklat, jadi rasanya coklat. Jadi beliau berinovasi, tapi beliau berpikir jika menggunakan coklat otomatis budget ataupun produksinya itu pasti tambah. Jadi beliau mengakalinya dengan postur ataupun porsinya dibesarkan dan harganya dinaikkan teman-teman. Itu strateginya, di mana beliau menitipkannya
di 2 tempat dulu mula-mula. Ternyata itu laris manis dan lakunya banyak ya teman-teman. Setiap hari habis, jadi beliau kembangkan dan diusulkan di kedai ataupun di kantin sekolah lainnya. Dan di sana mendapat sambutan yang baik ya, walaupun beliau pernah ditolak juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang kata siapa kalau nitip itu gampang, enggak segampang itu memang, tapi kita harus siap mental dan harus siap menerima penolakan. Tapi juga sudah berhasil ya teman-teman, itu akan terus bergilir dan terus berkelanjutan teman-teman. Jadi beliau mendapatkan satu hari itu Rp200.000 karena porsinya hanya 25, yaitu ke setiap sekolah ataupun 4 sekolah. Jadi 100 kali 2000 jadi 200.000 teman-teman. Kalau 200.000 kali 30 hari maka mendapatnya 6 juta teman-teman. Itu omsetnya ya. Jadi di sini beliau itu kemarin sempat mau berinovasi dengan rasa yang berbeda, tapi beliau terkendala oleh buah tersebut. Beliau itu mau mencoba dengan rasa durian, tapi harga durian yang cukup tinggi dan juga dengan buah yang hanya musiman, jadi beliau mengurungkannya katanya karena dia sudah mencobanya di rumah ya, dan rasanya enak dan layak dan patut dijual lah. Jadi itu tadi teman-teman, mula-mulanya kenapa beliau memulainya ini. Beliau itu adalah tamatan ataupun keluaran dari pabrik ya, dimana beliau sudah tidak bekerja lagi. Beliau ingin mencari uang tambahan ataupun uang masukan untuk pemasukan rumah tangganya. Jadi buat ibu-ibu yang ingin mencoba jualan ini, boleh juga dicoba ya ibu-ibu teman-teman yang rumahnya apalagi di depan jalan besar ya, ataupun di jalan raya, jalan lintas, ataupun dekat perkantoran ataupun dekat sekolah. Mungkin ide usaha ini bisa dicoba. Kalau ibu-ibu mau memulai ataupun teman-teman mau memulainya, tidak ada salahnya teman-teman menggunakan ataupun menambahi produknya ya. Beliau di sini ya, kelapanya ya, kelapa muda ya teman-teman, agar ada rasa gurih-gurih santannya, dan juga diberi pandan ya teman-teman, agar wangi pandannya terasa. Tapi jika menggunakan durian tidak perlu pandan lagi saya rasa teman-teman, karena ciri khasnya sudah bau durian ya. Di sini nih harus kita pastikan bahwasannya penyusunannya itu harus rapi ya teman-teman, harus dikasih sekat. Alangkah bagusnya itu dikasih sekat daun agar sang pembeli ataupun yang membeli itu bisa mengambilnya di sekat daun gitu teman-teman. Jadi produk yang lain tidak tersenggol ataupun terkena tangan yang lain ya, biasanya beliau seperti itu. Dan teman-teman, untuk memastikan produk teman-teman layak atau tidak untuk dijual, teman-teman harus tes dulu ya, riset dulu, tes dulu, berikan kepada tetangga, berikan kepada saudara. Biarkan mereka yang menilai apakah produk kita layak dijual atau hanya layak enak saja. Jadi itu tadi ya teman-teman, sebuah peluang usaha ataupun sebuah kisah di mana bisa mendapatkan uang 200.000 ataupun jualannya laris manis ya, berinovasi intinya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, gimana, apakah video ini bermanfaat? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, amin.